Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini Kak Cynthia akan membahas materi PPU tentang makna sebuah ungkapan. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Ya, seringkali kita dengar nih soal-soal tentang ungkapan. Nah, apa sih ungkapan itu? Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal, artinya mengandung makna yang tidak sebenarnya. Gabungan kata ini akan muncul jika tidak ada konteks yang menyertainya, sehingga memiliki dua kemungkinan makna nih. Yang pertama, makna sebenarnya atau dinotasi, dan makna tidak sebenarnya atau makna kias atau disebut konotasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gabungan kata itu termasuk ungkapan atau tidak, harus ada konteks kalimat yang menyertainya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh ungkapan yang seringkali kita dengar. Kita mulai dari yang pertama. Bisa dilihat ya, contohnya adalah membanting tulang. Nah, seringkali ya kita dengar kata membanting tulang. Apa sih membanting tulang itu? Apakah tulang yang dibanting? Kita lihat ya, makna dari membanting tulang tidak langsung dapat kita maknai karena belum jelas konteks kalimatnya. Gabungan kata ini masih memiliki dua kemungkinan makna yang perlu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, ada dua kemungkinan nih teman-teman. Yang pertama, Andi membanting tulang di sampingnya sebagai luapan emosi. Berarti kan tadi ya, tulangnya yang dibanting. Lalu yang kedua adalah Andi membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, dua kalimat di atas memberikan konteks atau situasi pada gabungan kata membanting tulang. Kalau kalimat A membentuk makna denotasi atau makna sebenarnya pada gabungan kata membanting tulang, makna denotasi tersebut adalah kegiatan membanting tulang. Lalu di kalimat B membentuk makna konotasi atau makna kias, yaitu pada kata membanting tulang ini memiliki makna bekerja keras. Nah, maka makna yang kedua inilah yang disebut sebagai ungkapan, yaitu menghadirkan makna yang baru. Begitu. Kak Cynthia juga punya beberapa contoh ungkapan lagi nih yang sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari dan tentunya sering ditanyakan pada UTBK. Yang pertama tadi ya, banting tulang artinya kerja keras. Lalu yang kedua, gulung tikar artinya adalah bangkrut. Bukan tikarnya yang digulung ya teman-teman, tapi artinya bangkrut. Lalu yang ketiga, angkat kaki artinya pergi. Yang keempat, naik pitam artinya marah. Lalu yang kelima ada buah bibir. Wah, artinya adalah topik pembicaraan. Lalu ada angkat tangan. Angkat tangan di sini bukan tangan yang diangkat, tapi pada ungkapan artinya adalah menyerah akan suatu hal. Lalu ada meja hijau. Nah, meja hijau ini bukan mejanya yang berwarna hijau, tapi ungkapan di sini artinya adalah pengadilan. Lalu ada buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Lalu ada kutu buku. Wah, bukan kutunya yang ada di buku ya, atau bukunya berkutu, tapi kutu buku bermakna orang yang suka membaca buku. Selanjutnya ada ungkapan kepala dingin. Nah, apakah kepalanya yang dingin? Dalam ungkapan artinya bukan kepalanya yang dingin, tapi makna konotasinya adalah tenang. Kemudian ada jago merah. Jago merah ini bermakna api dalam kebakaran. Lalu ada bunga tidur, artinya mimpi. Ada juga bunga desa, artinya gadis desa yang cantik. Lalu ada panjang tangan, bukan tangan yang panjang, tapi di ungkapan maknanya adalah suka mencuri. Jangan ya teman-teman. Lalu ada tinggi hati. Nah, tinggi hati itu bermakna sombong. Ada juga naik daun. Naik daun itu artinya baru terkenal. Biasanya dipakai untuk artis ya. Artis baru naik daun misalnya. Lalu ada buah hati. Nah, buah hati ini dimaknai sebagai anak kesayangan. Lalu ada adu mulut. Adu mulut itu artinya bertengkar. Ada juga banyak mulut. Wah, mulutnya banyak. Bukan. Kalau dalam ungkapan maknanya adalah cerewet atau bawel. Ada juga gigit jari. Gigit jari dalam makna kias artinya mengungkapkan rasa kecewa atau kekecewaan. Seperti itu contoh-contoh dari kata-kata ungkapan. Sekarang Kak Cynthia beri contoh
ungkapan dalam sebuah kalimat. Yang pertama nih, jika tadi kan masih dalam ungkapan kata saja, nah sekarang sudah ada dalam kalimatnya. Yang pertama ada mereka sudah banyak makan garam. Dalam hal itu, banyak makan garam di sini bukan makan garam yang rasanya asin ya, tapi banyak makan garam dalam hal itu artinya banyak pengalaman. Lalu kalimat yang kedua contohnya, hati-hati terhadapnya. Ia terkenal si panjang tangan. Nah tadi ya yang sudah Kak Cynthia jawab bukan tangan yang panjang, tapi artinya panjang tangan ini adalah suka mencuri. Yang ketiga ada Jengsri memang tinggi hati. Wah denotasinya kan berarti tinggi. Hatinya tinggi ya, tapi dikonotasi atau ungkapan bermakna sombong. Nih berarti Jengsri ini memang sombong. Yang keempat, karena ucapan orang itu Waluyo naik darah. Nah, naik darah dimaknai sebagai kondisi marah. Dan yang kelima ada lagi kalimatnya seperti ini. Itulah akibatnya kalau menjadi anak yang berkepala batu. Wah, makna denotasinya apa? Kalau denotasi atau makna sebenarnya kan kepalanya batu, gak mungkin ya. Nah, kalau di makna ungkapan atau konotasi artinya keras kepala, sulit mendengarkan nasihat atau tidak menurut. Seperti itu teman-teman contoh ungkapan dalam konteks kalimat. Nah sekarang agar teman-teman juga di rumah latihan nih, Kak Cynthia punya beberapa latihan soal. Kita mulai dari yang pertama. Kita tidak boleh berpangku tangan melihat dampak negatif COVID-19. Makna ungkapan berpangku tangan dalam kalimat tersebut adalah, coba kira-kira yang mana nih? Ya jawabannya adalah yang B, tidak berbuat apa-apa. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Silakan dicermati dulu ya teksnya oleh teman-teman. Nah, pertanyaannya untuk soal nomor 2 adalah ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Nah, di sini ada paragraf rumpang nih, ada bagian rumpang yang belum dilengkapi. Oke, silakan kira-kira yang mana nih pilihan yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang D, kambing hitam. Kambing hitam bermakna orang yang disalahkan dalam suatu peristiwa padahal orang tersebut tidak berbuat apa-apa. Dengan kata lain, kambing hitam bermakna seseorang yang dipermasalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini juga ada paragraf ya, silahkan teman-teman baca dulu. Dan pertanyaannya adalah sama seperti tadi, ungkapan yang tepat untuk sikap Susi. Nah, coba teman-teman cermati dulu nih. Sikap Susi itu seperti apa sih dalam teks? Ya jawabannya yang tepat adalah yang D, angkat tangan. Wah kenapa angkat tangan? Iya karena angkat tangan bermakna menyerah akan suatu hal atau tidak sanggup menghadapi suatu hal. Hal tersebut sesuai dengan sikap Susi dalam teks tersebut. Seperti itu teman-teman contoh dan latihan soal dari ungkapan. Sekarang sudah paham ya berbagai macam ungkapan-ungkapan yang biasanya ditemukan pada UTBK. Selain ungkapan yang tadi, silakan teman-teman juga berlatih mencari lagi ungkapan-ungkapan lain yang masih ada dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, pembahasan materi tentang makna sebuah ungkapan sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia dalam video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!